Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious complaints yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kamu tidak akan memperbaiki masalah sistem karena hanya mempengaruhi satu lokasi? Oke. Menjaga detail pekerjaan. Jadi maaf jika tidak jelas. Aku bekerja untuk sebuah perusahaan Amerika yang memiliki banyak lokasi distribusi secara fisik di seluruh dunia. Perusahaan menggunakan sistem yang menghubungkan kita ke semua database yang sama. Basis data menyimpan semua informasi keamanan untuk produk kami. Semua dokumen diperbarui secara otomatis oleh sistem setiap beberapa tahun. Ketika penyesuaian besar pada suatu produk dibuat, atau ketika seseorang meminta pembaruan. Aku sering melakukan ini secara manual dengan sebagian besar produk yang aku gunakan untuk memastikan kalau semua informasi paling baru. Apa yang terjadi? Aku sedang mengambil informasi keselamatan untuk referensi silang untuk suatu produk ketika aku menemukan kesalahan dalam sistem. Produk telah ditandai sebagai klasifikasi yang jauh lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Kesalahan ini akan menyebabkan masalah pengiriman serta masalah bagi pelanggan. Aku mengirim tiket dukungan dan diberitahu kalau aku adalah satu-satunya orang atau lokasi yang mengalami masalah ini. Karena semua lokasi lain memiliki revisi lama yang tidak mengandung kesalahan. Mereka tidak akan menyelidiki masalah ini karena terlalu banyak pekerjaan untuk satu lokasi. Jika itu mempengaruhi banyak lokasi, maka mereka akan memeriksanya. Oke. Aku berbagi ide dengan supervisor, dan mereka memberi aku izin. Aku menarik produk pada sistem dan merefresh untuk semua orang. Sekarang, klasifikasi yang salah memengaruhi orang lain juga. Selama beberapa hari berikutnya, aku melihat sistem pendukung dibanjiri keluhan yang sama sampai-sampai mereka harus merilis email secara massal secara internal untuk melaporkan kalau mereka sedang menangani masalah ini. Aku mendapat aplaus dari atasan, dan pada akhirnya permintaan maaf dari tim pendukung. Cerita kedua. Perusahaan asuransi sama sekali tidak masuk akal. Berikut sedikit malicious complaints untuk kalian tentang asuransi. Anakku menderita palsi cerebral yang parah. Dia sebagian besar terikat di kursi roda kecuali kita menempatkan dia ke standernya. Ini adalah perangkat tempat kita dapat mengikatnya dan memiringkannya ke posisi yang membuatnya berdiri alih-alih duduk. Kami menggunakan peralatan itu bersamanya setiap hari setidaknya selama 1 jam. Terkadang 2 kali sehari. Itu adalah bagian penting dari aktivitasnya sehari-hari. Nah, karena kita sering menggunakan standar itu, sabuk pengaman atau harness keduanya sudah aus. Aku mengajukan permintaan ke vendor peralatan medis kami untuk memesan 1 set sabuk dan harness baru agar dia dapat terus menggunakan standarnya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, karena ini hanya suku cadang pengganti untuk peralatan yang sudah ada yang sebelumnya telah dibeli oleh asuransi kami. Vendor melakukan itu, tetapi aku mendapat surat dari asuransi yang menolak klaim tersebut. Aku menelpon Aetna untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Orang yang menerima telepon mengatakan kalau mereka tidak akan lagi membayar suku cadang. Sebagai catatan, sabuk pinggul seharga $252 dan sabuk pengaman seharga $175. Hanya $427 total pesanan pengganti untuk mereka dengan beberapa ribu jika aku memesan standar yang baru. Aku menghabiskan 1 jam berdebat dengannya tentang bagaimana peralatan keselamatan itu aus dan tidak aman untuk menggunakannya tanpa mereka karena anakku akan jatuh begitu saja. Sangat penting penggunaannya untuk memiliki barang-barang tersebut. Dia menyarankan agar aku membayarnya sendiri, dan sekali lagi, dia mengulangi kalau kebijakan tersebut tidak dapat lagi mencakup suku cadang pengganti untuk peralatan. Sebuah ide akhirnya menyala di kepalaku. Aku bertanya jika aku akan memesan standar baru. Apakah polis akan menanggungnya? Dia bilang iya. Jadi, itulah yang aku lakukan. Aku mengirim email melalui MyChart ke dokter PMR anakku, meminta resep standar baru untuk dikirim ke vendor. Pada pertemuan vendor, aku memberitahu mereka apa yang terjadi pada panggilan telepon dengan Aetna. Baik terapis dan perwakilan vendor pada pertemuan itu tertawa terbahak-bahak. Anakku sekarang memiliki pesanan tertunda untuk standar leki baru dengan sistem pengangkat hidrolik bermotor, bagi aktivitas baru, dan semua sabuk pengaman, termasuk penyangga paha ekstra dengan perkiraan total $5.900 untuk semua konyolan ini. 3 hari lalu, aku mendapat telepon dari vendor peralatan yang memberitahu aku kalau pesanan telah disetujui dan peralatan sekarang sedang dipesan dari pabrikan. Aku berharap untuk mengirimkannya dalam beberapa minggu lagi, tergantung pada logistik. Terima kasih, Aetna. Aku sebenarnya hanya menginginkan sabuk pinggul $252 dan sabuk pengaman dada $175. Tetapi kami dengan senang hati akan menggunakan standar baru yang seharusnya dibayar asuransi 100% karena pengurangan tahunan kami telah dipenuhi karena kondisi medisnya.
Jadi, Aetna harus membayar hampir 6.000 dolar, bukannya hanya 425 dolar. Aku berencana menyumbangkan standar lainnya, yang hanya berusia 4,5 tahun, ke rumah sakit Sinner. Semoga salah satu pasien mereka dapat mengambil manfaat darinya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.